Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis kromatografi lapis tipis atau KLT dan aktivitas antihiperurisemia ekstrak rebung Schizotasium basiladum Kurs pada mencit putih jantan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Niputu Eka Damayanti dengan NIM 18130311025. Yang kedua ada Komang Krisna Ayu Cahyani dengan NIM 18130311037. Dan yang ketiga ada Nova Adelia dengan NIM 18130311039. Akan menyampaikan apa sih yang mendasari praktikum ini dilakukan. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan tentang manfaat rebung. Nah, rebung sendiri sudah kita ketahui bahwa banyak dimanfaatkan sebagai sayuran. Di balik rasa rebung yang enak, ternyata rebung juga bisa digunakan dalam pengobatan secara tradisional. Nah, pengobatan ini sudah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya di Cina, rebung digunakan sebagai obat rematik. Selain itu, manfaat rebung yang lain diantaranya dapat melancarkan persalinan, meningkatkan nafsu makan, serta mengobati infeksi. Karena pola makan dan pola aktivitas manusia saat ini, banyak orang yang terkena penyakit asam urat. Nah, apakah asam urat ini berbahaya? Kadar asam urat yang berlebih akan menyebabkan penyakit jantung. Dalam sebuah riset, laki-laki lebih beresiko mengalami kelebihan asam urat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan ekstrak rebung agar didapatkan obat yang efektif serta minim efek. Dasar teori. Nah, rebung sendiri memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan 12 asam amino yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh. Konsumsi rebung secara teratur itu diyakini menjadi salah satu tindakan preventif untuk menghambat berbagai jenis penyakit. Selain itu, rebung juga memiliki efek antioksidan, anti-free radikal, dan anti-aging yang sangat baik, karena di dalamnya terdapat flavon dan glikosida. Nah, salah satu penyakit yang dapat dicegah atau dihambat yaitu asam urat, di mana asam urat adalah hasil akhir dari metabolisme protein yang memiliki peran fisiologi. Nah, di mana kadar asam urat dalam darah yang berlebihan tidak hanya menjadi penyebab penyakit asam urat, namun juga merupakan faktor risiko terhadap penyakit jantung dan penyakit metabolik Tujuan lainnya. dari praktikum ini adalah untuk melihat pengaruh ekstrak bambu terhadap kadar asam urat pada mencit Terkait dengan jantan. hasil. Nah, pada slide saya sajikan dua buah gambar. Yang pertama mengenai tabel warna noda dan yang kedua itu mengenai gambar terkait penyinaran UV. Nah, di sini pertama-tama sampel itu dimaserasi selama 3 kali 24 jam menggunakan pelarut etanol dan kemudian hasil maserasinya itu dipekatkan dengan rotary evaporator hingga dapat didapatkan ekstrak etanol kental sebanyak 78,5 gram. Kemudian di bawah sinar UV 245 nm itu memperlihatkan dua noda dengan nilai RF sebesar 0,1 dan 0,46. Kemudian di bawah sinar UV 365 nm juga memperlihatkan dua noda RF yang sama. Setelah penyemprotan dan pemanasan, terdapat satu noda berca RF 0,26 yang mengalami perubahan dari tidak berwarna menjadi warna hitam kebiruan. Kemudian setelah penyemprotan reaksi vanilin, asam sulfat, dan kemudian dilakukan pemanasan, terlihat perubahan warna merah muda hingga ungu kecoklatan pada bercak dengan nilai RF 0,26. Jadi penentuan golongan senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak ini dilakukan dengan fraksi warna. Hasilnya itu menunjukkan bahwa ekstrak rebung ini mengandung senyawa fenolik dan terpenoid, di mana analisis yang digunakan pada praktikum kali ini adalah KLT yang merupakan pemisahan komponen-komponen kimia berdasarkan prinsip absorbansi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam dan fase geraknya. Seperti itu. Jadi komponen kimia yang bergerak naik mengikuti fase gerak karena adanya serapan absorben terhadap komponen-komponen kimia yang tidak sama, sehingga komponen-komponen kimia yang tidak sama ini dapat bergerak dengan jarak yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya. Jadi hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan komponen-komponen kimia di dalam ekstrak KLT ini, serta KLT ini dilakukan dengan beberapa kali menggunakan berbagai macam eluen dengan tingkat kepolaran yang berbeda-beda untuk mendapatkan pelarut yang mampu memberikan pemisahan yang baik serta noda zat warna yang bagus. Jadi analisis KLT pada ekstrak rebung ini dilakukan dengan menempelkan pada plat KLT yang dielusikan dengan fase gerak metanol dengan perbandingan 7:3, di mana hasil yang didapatkan itu bisa dilihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 245 nanometer yang memperlihatkan adanya noda dengan nilai
RF itu sebesar 0,1 dan 0,4. Serta plat tersebut juga diamati di bawah sinar UV dengan panjang lubang 365 nanometer dan juga memperlihatkan adanya noda RF yang sama. Di mana perbedaan di bawah sinar UV 245 nanometer ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki minimal dua ikatan terkonjugasi seperti itu. Di mana fluoresensi di bawah sinar UV 365 nanometer ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang atau disebut dengan atau biasa disebut dengan kromofor dan memiliki gugus auxosom pada strukturnya. Jadi serta ada beberapa reagen yang digunakan, di mana reagen FHL3 ini merupakan reaksi khas untuk deteksi senyawa fenolik, di mana hasil yang didapatkan itu positif, ditunjukkan dengan perubahan warna bercak menjadi biru atau hitam kuat setelah pemanasan, di mana setelah penyemprotan dan pemanasan terdapat satu noda dengan bercak RF 0,26 yang mengalami perubahan dan tidak berwarna menjadi warna hitam kebiruan. Dimana hal ini menunjukkan bahwa ekstrak mengandung komponen senyawa fenol, dimana ekstrak itu mengandung senyawa fenol. Jadi selanjutnya reaksi vanilin asam sulfat yang digunakan itu untuk mendeteksi senyawa terpenoid. Jadi hasil yang ditunjukkan itu merupakan hasil positif dengan perubahan warna bercak menjadi ungu setelah pemanasan. Jadi setelah penyemprotan reaksi vanilin asam sulfat ini dilakukan pemanasan, di mana terlihat perubahan mulai dari warna merah muda sampai ungu kecoklatan dengan nilai RF itu 0,26. Jadi hasil ini menunjukkan adanya senyawa terpenoid, khususnya terpenoid yang terkandung dalam ekstrak. Sedangkan reaksi warna lainnya seperti Dragendorf dan Citrobat itu menunjukkan hasil yang negatif. Jadi hewan pada percobaan kali ini itu digunakan mencit putih jantan. Kenapa menggunakan mencit putih jantan? Itu karena agar tidak adanya pengaruh hormon pada hewan tersebut seperti itu. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan, penurunan kadar asam urat serum pada mencit putih jantan ini setelah pemberian ekstrak tebu diduga itu disebabkan karena terdapat senyawa golongan fenol. Jadi senyawa golongan fenol ini pada ekstrak ini dikonfirmasi dengan metode KLT. Jadi senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai inhibitor enzim satin oksidase yaitu tanin, flavonoid dan polifenol serta asam elegat, di mana polifenol ini memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antimikroba, anti-karsinogenik, dan antioksidan. Di mana sedangkan penelitian lain melaporkan bahwa senyawa polifenol ini dapat menurunkan kadar asam urat secara in vivo. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa rebung itu mengandung komponen senyawa fenol dan terpenoid, di mana ekstrak etanol dalam rebung ini menunjukkan aktivitas anti-perusinea yang sudah terlihat jelas pada dosis 25 mg per kilogram.